Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa di like jika teman-teman suka dan dislike jika tidak suka, karena support teman-teman adalah semangat bagi saya. Di share sebanyak-banyaknya, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru saya. Semoga bermanfaat. Halo, selamat datang di channel Cak Roy Tutor ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang cara membuat kop surat di Microsoft Word. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kop surat, di mana kop surat ini akan dijadikan bahan pembelajaran pada video kali ini. Oke, sebelumnya perlu diketahui bahwa kop surat ini adalah sebuah format yang digunakan untuk menunjukkan identitas pengirim surat, seperti itu ya. Nah, kop surat yang saya pakai ini menggunakan kop surat yang posisinya berada di header, seperti itu. Nah, di sini ya ada tulisannya header. Adapun kelebihan dari header ini, secara otomatis di page 2, 3 dan selanjutnya itu pasti ada kopnya, seperti itu ya. Saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Sebentar. Di page 2 secara otomatis sudah ada kop suratnya. Kenapa? Karena di page 1 kopnya itu menggunakan kop di posisi header. Kalau semisal kopnya tidak di posisi header, tidak mungkin di page 2 itu ada kopnya, seperti itu ya. Oke, itu yang header. Saya kasih contoh sebentar. Nah, ini di page 1 ya teman-teman. Kop di page 1 itu tidak menggunakan header, menggunakan tulisan biasa ya. Coba kita cek di page kedua, ada kopnya apa tidak. Nah, tidak ada ya teman-teman. Jadi secara otomatis kalau kita menggunakan yang header, entah mau kop ataupun halaman atau apa, itu pasti ada secara otomatis muncul di page berikutnya. 2, 3, 4 dan selanjutnya itu pasti ada, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan praktek untuk membuat sebuah kop surat ya. Ini adalah bahan contoh pada video kali ini. Coba kita sekarang mau bikin kop yang seperti ini. Kita buka lembaran baru. Teman-teman bisa pergi menu file, kemudian di di new ya. New, kemudian dokumen kosong. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam pembuatan kop surat itu ada 3 macam teman-teman. Pertama, bisa menggunakan tabel. Yang kedua, bisa di klik biasa atau diketik biasa, namun posisinya tetap di posisi di lembar kerja ya, bukan di header seperti itu, di tempat biasa. Kalau header itu lain, di nomor 3 nanti. Untuk yang nomor 3, klik biasa ataupun pakai tabel, taruh di header, seperti itu. Jadi ada 3 macam ya. Jadi pada video kali ini kita akan praktek 3-tiganya seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bikin sebuah kop, di mana kop itu menggunakan sebuah tabel. Jadi kita perlu menyiapkan tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tabelnya, untuk membuat tabel teman-teman bisa pergi ke menu insert dan tabel ya. Kita butuh 2 kolom saja, karena bisa nanti kolom itu diperlebar menggunakan enter, seperti itu. Nah, setelah selesai kita enter dulu agar kemudian kolomnya ini lebih lebar, kira-kira seperti ini. Kita pindahkan garis yang di tengah ini untuk menyediakan di posisi logo. Kemudian ini dikasih lebar dulu ya teman-teman. Dan setelah selesai kita kasih rata tengah, seperti itu.
Nah, untuk memunculkan logo atau menaruh logo itu teman-teman bisa kemudian pergi ke apa namanya mouse-nya, arahkan ke tabel di mana tabel ini akan diposisikan logo seperti itu. Klik seperti ini, kemudian pergi ke menu insert dan picture this device. Teman-teman bisa pilih apa namanya logo yang akan mau ditaruh seperti itu ya. Saya pilih ini, kemudian di insert seperti itu. Nah, jadi secara otomatis teman-teman tidak perlu mengatur kembali karena posisi mouse-nya tadi itu sudah diposisikan di tempat tabel seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini kita tinggal apa namanya tulis copy-nya seperti itu. Kita posisikan di posisi tengah. Untuk menyingkat waktu kita copy saja ya tempat yang tadi, copy yang tadi ya. Kita copy sebentar. Ini kok ikut semua ya. Sebentar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oh ya, selanjutnya kita butuh garis seperti ini ya teman-teman. Untuk membuatnya teman-teman bisa pergi ke menu insert, kemudian pilih shape ini dan pilih yang ini. Nah, setelah selesai, untuk membuat garisnya teman-teman perlu kiranya menekan tombol shift pada keyboard seperti ini. Sebentar. Bentar ya teman-teman, tarik seperti ini, kemudian shift. Kalau tidak pencet shift, ini dikhawatirkan apa namanya tidak lurus ya. Coba saya lepas shiftnya. Nah, bisa kayak gini, jadi ngaturnya itu ngatur manual. Kalau tekan shift itu secara otomatis posisinya sudah lurus ya, garisnya seperti itu. Nah, seperti ini, tekan shift, tahan. Kalau dikira sudah selesai, bisa kemudian diklik seperti itu, dilepas. Nah, sekarang kita tinggal ngedit ya. Nah, ini kan warnanya warna biru, kita kasih warna hitam agar sesuai sama contohnya ya. Contohnya kan seperti ini, ada 2 garis ya. Oke, sekarang kita akan pilih warnanya, warna hitam. Kemudian di sini ukuran daripada pilih ya shape outline ini posisi di luar ya, maksudnya warna atau ketebalan pada garis, pilih outline seperti itu. Kemudian pilih yang namanya weight. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih mau menggunakan yang berapa seperti itu. Misal saya pilih yang paling besar, 6 ya. Nah, setelah selesai, di sini kan ada dua garis. Apa perlu kiranya kita membuat 2 garis? Tidak. Di sini sudah ada pilihannya, teman-teman. Untuk membuat 2 garis, teman-teman perlu pergi ke klik ya. Setelah selesai, perlu pergi ke shape outline tempat yang tadi. Kemudian pilih yang namanya sebentar, dashes ya. Dan di dashes ini ada pilihannya more line. Tinggal klik dan kemudian di sini ada pilihannya. Nah, di compound tipe ini tinggal pilih teman-teman mau menggunakan tipe yang seperti apa. Di sini banyak pilihannya. Ada yang 2 garis sama tebalnya, ada yang 2 garis tidak sama tebalnya, seperti ini. Kita pilih yang ini. Sebentar. Nah, secara otomatis garis yang kita buat tadi sudah menjadi 2 seperti itu ya. Oke, kita posisikan, kita pindah ke atasan ya. Nah, selanjutnya sebentar, kita akan membuang pada apa namanya ini, membuang garis pada tabel. Caranya teman-teman pergi ke menu tabel desain dan di border pilih yang no border. Secara otomatis garis pada tabel akan hilang seperti itu ya. Coba sekarang kita cek hampir sama apa tidak. Nah, sama ya.
cuma ini posisinya di header seperti itu. Oke, ini adalah cara yang pertama, membuat tabel dengan menggunakan membuat kop menggunakan tabel seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat sebuah kop surat tanpa menggunakan tabel. Jadi bikinnya itu ngatur daripada posisi ini, kita ngaturnya manual teman-teman. Kita kita copy dulu ya. Sebentar, copy lalu pilih paste. Nah, oh ya, ketika teman-teman menggunakan pilih gambar dan gambar itu tidak bisa dipindah, teman-teman tinggal pergi ke picture format dan pilih yang namanya wrap text ya. Nah, di sini banyak pilihannya. Biasanya saya menggunakan in front of text ya, agar kemudian kalau pilih in front of text ini bisa memudahkan untuk memindahkan sebuah gambar seperti itu ya. Kita pilih. Nah, secara otomatis ini sangat mudah sekali untuk dipindahkan teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah selesai, kita akan bikin kop daripada suratnya ya. Kita bikin kop surat. Sekolah Akademi Futsal. Oh sebentar ya. Oh ya sudah Bintang Muda FC. Kemudian bersabar ya teman-teman, karena ini saya ketik manual, karena emang caranya seperti ini. Bisa dengan cara di copy, cuma biar maksudnya teman-teman itu biar paham betul gitu loh maksud saya sama video pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya terakhir www bintangmudafc.com, kita kasih garing. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Bisa juga pakai cara copy paste, cuma ini kan bahan pembelajaran, jadi kita bikinnya manual seperti itu ya. Oke, setelah selesai kita atur terlebih dahulu spasinya. Di sini kita kasih 0, kemudian 1,5, dan ini format fontnya kita sesuaikan ya, samakan. Pakai ini? Arial Black. Di sini Arial Black. Kita kasih tebal seperti ini. Kemudian Copper Black. Oke, selesai. Fontnya kasih besar. Sabar ya teman-teman. Arabik ya. Oke. Kemudian di sini Calibri. Oke, sudah benar. Tinggal kita merapikannya seperti itu ya. Kira-kira pakai 1 ya, atau pakai sebentar. Kita pakai 1,5 seperti ini. Tadi salah saya teman-teman, jadi saya menggunakan tab. Ingatnya saya itu pakai tabel dulu tadi. Sebentar. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sebentar, kita copy dulu. Garisnya kita copy agar menyingkat waktu ya. Copy, kemudian kita paste.
kok ikut semua ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Cara yang kedua, jadi bikinnya itu bikin manual untuk mengatur sebuah spasi, kemudian mengatur rata tengah, hanya ngaturnya itu ngatur manual kayak tadi ya. Tergantung nanti teman-teman itu mudahnya mau menggunakan cara yang keberapa. Pertama itu menggunakan cara tabel, kemudian cara yang kedua ketik biasa, ketik normal ya, dan yang terakhir kita berlaku di kedua cara ini. Cuman posisi daripada lembar kerja itu posisinya di header seperti itu ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita itu pergi ke header? Caranya teman-teman arahkan mouse-nya arahkan ke sini, kemudian sebentar, karena ini di atas tabel ya, jadi agak kesulitan gitu. Sebentar ya, saya kasih normal dulu, kita pindahkan ya, sabar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk memunculkan header, kita pergi ke header itu, arahkan mouse teman-teman ke posisi lembar kerja paling atas, kemudian tinggal klik kanan 2 kali. Nah, secara otomatis kita akan pergi ke header seperti itu ya. Sebentar, coba kita pakai cara yang ini. Tabel kita akan taruh di header seperti itu ya. Kita cut. Untuk cut itu bisa tekan Ctrl X pada keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian klik 2 kali pada lembar kerja di Microsoft Word. Nah, seperti ini, kemudian di copy. Nah, secara otomatis ini akan pindah ke header teman-teman. Jadi tidak bisa kita edit. Sebentar ya. Kenapa ini ada di sini? Karena tadi itu sudah dipindah ke bawah seperti itu teman-teman. Sekarang kita pindahkan yang ini. Agak kesulitan ya. Sebentar, saya geser ke bawah dulu. Nah, sebentar ya. Coba kita hapus dulu teman-teman, agar memudahkan kita pakai cara yang ketiga ya. Biasanya itu kan untuk buat seperti itu kita harus bikin di lembar kerja baru seperti itu. Oke, cara yang ketiga kita blok, kemudian kita cut, klik 2 kali pada lembar kerja paling atas, kemudian pastikan untuk memunculkan header, pastikan muncul tulisan header seperti ini ya. Setelah selesai, Ctrl V. Nah, secara otomatis tadi yang kita bikin itu sudah ada di posisi header. Kita cek di lembar kedua. Nah, jadi secara otomatis sudah muncul ya, seperti itu. Mau ke halaman 3, 4 ataupun berapa, kopnya ini pasti muncul ketika kita menggunakan header seperti itu ya. Tergantung nanti teman-teman itu mau menggunakan cara yang mana. Intinya untuk pembuatan kop surat ada 2 cara teman-teman. Bisa menggunakan dengan menulis manual, atau bisa menggunakan dengan cara menggunakan tabel ya. Nah, yang ketiga tadi, memposisikan daripada 2 cara ini di header atau tidak, seperti itu. Tergantung nanti kebutuhan teman-teman seperti apa. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Cak Roy Tutor mengucapkan salam kompeten dan terima kasih.